Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Ruangan ini penuh loh saudara. Boleh sekali lagi saya dengar shalom? Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kasih tahu kanan kiri. Tuhan Yesus baik loh. Dan yang percaya dia baik, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya menyapa setiap saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan punya pesan bagi setiap saudara yang hadir. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Berapa banyak yang diberkati lewat pujian dan penyembahan yang barusan dinaikkan Bu Sari Sibuarakit dan tim. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Saudara tadi lihat yang ngedrum kok cewek. Nah yang ngedrum tadi tuh anaknya Bu Sari. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan ya. Namanya Sharon. Hari ini melayani biasanya pemain drum di JPCC ya. Luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati ya. Ayo 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 4. Saudara ayat 5 dan kita bergantian. Ayat 7 baca sama-sama nanti dengan keras. Demikian firman Tuhan. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan, ayah saudara baca mempersembahkan apa? Korban kepada Tuhan. Sama-sama apa? Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Semua kemudian kuduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Hari ini pesan Tuhan buat saudara. Jemaat yang hadir di ibadah jam 12. Saya berikan judul atau tema yaitu hidup dituntun Tuhan. Baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3 apa? Hidup dituntun Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap saudara yang hadir, saudara punya kebiasaan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mungkin waktu tadi saya membaca ayat ini, yaitu ayat yang sering saya pakai, Tuhan tidak melihat yang kelihatan tapi Tuhan melihat hati. Mungkin saudara berkata, oh Pastor Michael khotbah lagi tentang Daud. Karena kalau saudara sering mengikuti khotbah saya dan saya berdoa, saudara ngikutin khotbah-khotbahnya, saudara akan tahu bahwa saya ini favoritnya membahas tentang Daud. Kenapa? Karena saya pikir sama-sama pendeknya saudara ya kan, tapi sama-sama ngalahin Goliat gitu. Saya paling suka dengan Daud, dengan Elia dan Paulus. Karena itu sering khotbah saya membahas Daud, membahas Paulus, sering membahas tentang Elia. Nah tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang Daud lagi, itu udah banyak yang saya khotbahin tentang Daud. Hari ini saya mau membahas dari perspektif yang lain. Saya hari ini tidak akan membahas tentang perspektif Daud, tetapi saya mau menunjukkan kepada saudara perspektif dari Nabi yang mengurapi Daud. Namanya siapa baru kita baca? Samuel. Seringkali kita tidak membahas dari sisi Samuel, tapi selalu Daud yang dipakai Tuhan, Daud yang dipilih, anaknya ke-8, yang diremehkan, akhirnya dipakai Tuhan. Tapi kita hari ini mau belajar dari Samuel. Karena di sini kita melihat bagaimana Samuel sangat dituntun oleh Tuhan. Dan karena tuntunan Tuhan dalam diri Samuel, dia akhirnya bisa membuat keputusan yang tepat. Saudara hari ini, saya rasa bahwa jemaat Tuhan butuh tuntunan Tuhan. Saudara merasa butuh tuntunan Tuhan, amin? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di berita mulai muncul berita. Wah ini ada varian ini, ada itu. Aduh, kita kalau ngikutin terus rasanya pusing saudara. Rasanya kita nggak akan maju-maju. Kita nggak tahu ekonomi akan terjadi apa. Baru-baru ini ada muncul di TikTok, ya pendeta juga TikTokan saudara ya. Yang punya TikTok jangan lupa follow @PS Michael Gunawan ya. Oke, tapi saya lihat di TikTok juga ada berita bahwa
ekonomi, ada beberapa negara ekonominya akan hancur. Saudara lihat itu ya kan? Dan Indonesia kita harus berdoa, kita harus mendukung pemerintah dan lain-lainnya. Ada begitu banyak hal yang kita nggak tahu. Dan jujur dari pengalaman 2 tahun terakhir, kalau kita hidup dengan kekuatan sendiri, kita mengandalkan pikiran kita banyak miss-nya. Setuju dengan saya? Tapi saya percaya tahun-tahun yang akan datang, mungkin ada yang bilang susah. Tapi kalau kita dituntun sama Tuhan, ujung-ujungnya pasti diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Coba kasih tahu kanan kiri, ujung-ujungnya diberkati. Iya kan? Kalau belum diberkati artinya belum ujung. Masih half time. Belum diberkati, injury time. Belum diberkati, penalti. Masih ada waktu. Karena itu saya rasa sebagai gembala, saya doa sama Tuhan. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara yaitu, ayo tahun ini di tahun-tahun yang akan datang kita harus banyak hidup dituntun sama Tuhan. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya mau dituntun oleh Tuhan. Ya, terutama saat kita harus membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Samuel kita baru baca di sini, dia harus membuat keputusan yang besar. Dia harus membuat keputusan untuk mengurapi raja berikutnya di bangsa Israel. Itu bukan keputusan yang kecil. Dan keputusannya ini akan menentukan nasib banyak orang, yaitu satu bangsa Israel. Nah saya gak tahu dengan saudara, tapi saya merasa buat keputusan itu susah ya. Benar gak? Iya. Gak usah bilang keputusan yang besar. Keputusan yang kecil aja susahnya setengah mati. Saya kasih contoh. Istri saya sering tanya sama saya satu pertanyaan yang paling sulit yang saya harus jawab. Pertanyaannya adalah, mau makan di mana? Setiap kali dia tanya, saya tanya, jawabannya selalu sama. Apa jawabannya? Oh saudara juga ya? Oh berarti masalahnya pendeta sama jemaat sama saudara ya? Apalagi pulang di gereja, di Pakuwon Mall. Oh astaga Tuhan Yesus. Turun eskalator udah bau. Biasanya kalau bau, apa yang terjadi? Khotbahnya lupa saudara. Tadi khotbahnya apa ya? Saudara, saya sering ya muter satu mall ini. Mau makan di mana? Terserah. Saya bilang, yus di sini aja. Istri bisa, lu katanya terserah. Iya terserah, tapi gak mau yang itu. Lu namanya bukan terserah itu saudara. Karena saya bingung muter, akhirnya gak tahu mau makan apa. Akhirnya ya wis, makan di rumah. Sampai di rumah bingung nge-Grab atau Gojek. Selalu ngomong, nah aduh kok gak ada makanan ya. Padahal sebanyak itu saudara. Akhirnya bingung mau makan apa. Akhirnya, ya wis gak usah makan. Paling gampang. Keputusannya makan Indomie. Tapi Indomie juga harus mutusin. Dia tanya, mau goreng atau kuah? Aduh astaga Tuhan Yesus. Tapi itu keputusan kecil. Bagaimana dengan keputusan besar? Seringkali kita harus maju mundur. Kadang-kadang kita harus bingung gitu. Samuel juga harus bingung. Kenapa? Karena dia harus memutuskan nasib bangsa Israel. Karena keputusannya hari itu akan menentukan nasib bangsa Israel selama 40 tahun ke depan. Dan saya rasakan dalam roh saya ada beberapa dari saudara yang hari ini harus membuat keputusan yang besar mungkin dalam hidup saudara. Beberapa saat yang lalu saya pernah khotbah bahwa keputusan kita tidak bisa batasi kuasa Tuhan. Saudara percaya itu? Gak bisa. Apapun yang kita putuskan, Tuhan tetap berkuasa. Yang setuju katakan amin. Saya sampaikan gini. Kalau Tuhan bisa dibatasi dengan keputusan saudara, berarti Tuhan kalah sama Google Map. Ya? Saudara pakai Google Map? Saudara pakai Google Map, saudara salah belokan, Google Map ngomong apa? Mohon maaf karena salah jalan, Anda tersesat selamanya gitu. Akan diarahkan ke jalan berikutnya. Begitu juga dengan Tuhan, saya percaya Tuhan kita lebih hebat dari Google Map. Dia punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Apapun keputusannya, tapi bukan berarti kita boleh sembarangan ngambil keputusan. Ya, terserah, Tuhan berkuasa, ya wes lah. Aku hidupnya terserah mau jadi apa. Bukan gitu. Tetap dalam kehidupan orang percaya kita harus mengambil keputusan. Entah keputusan dalam pekerjaan kita. Entah keputusan dalam perjodohan kita. Keputusan dalam pekerjaan rumah tangga kita tentang masa depan anak kita. Banyak sekali keputusan yang harus kita buat. Dan hari ini kalau kita tidak minta tuntunan dari Tuhan. Maka keputusan itu bisa-bisa jadi keputusan yang salah.
Bisa-bisa keputusan itu menjadi keputusan yang membuat perjalanan kita menuju berkat semakin lama. Saya tadi sampaikan ujung-ujungnya pasti diberkati. Itu perjalanan, karena ada ujungnya. Tapi kalau kita gegabah dalam mengambil keputusan, apa yang terjadi? Perjalanan ini akan semakin susah. Doa saya di tempat ini tidak ada dari kita yang salah ngambil keputusan. Boleh katakan amin, saudara? Tuntunan siapa yang kita ikuti akan menentukan perjalanan hidup kita. Kalau kita menuruti tuntunan yang salah, perjalanan tetap sampai. Tapi akan semakin lama dan semakin sulit. Contohnya sebelum zaman Google Map, orang kalau cari jalan, cari rumah, biasanya pakai apa saudara sebelum Google Map? Apa? Map. Ada yang pasti pakai map saudara ya? Ada? Dulu paling gampang pakai kaca. Artinya apa? Dibuka, tanya, Pak, ini di mana ya? Ada yang masih ingat zaman itu? Saya tuh dulu pernah ya, tanya gitu. Tukang becaknya tuh pinter. Ya Bapak nanti lurus, terus habis itu kanan, habis itu kiri, habis itu ada belokan ketiga, terus ke kanan, ada perempatan lurus dikit terus kiri. Saya bingung, mau tak catat sih. Gak taunya saya cari, saya ikutin semua. Gak tutup saudara, gak sampai. Terus saya balik, loh Pak. Terus saya bilang, kok gak sampai? Loh iya, sampean belok kanan. Loh Pak, kanan itu bukan ini Pak. Gak taunya dia gak tahu kanan atau kiri saudara. Kalau saudara cari tuntunan di tempat yang salah, saudara nanti banyak tersesat di jalan. Tapi kalau tuntunan saudara adalah Tuhan, masa depan saudara penuh harapan, damai sejahtera. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Yes! Hari ini, ayo. Setiap keputusan yang kita buat harus berdasarkan tuntutan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Bukan dengan pikiran kita sendiri. Saya temukan ya saudara, banyak orang mengambil keputusan tidak berdasarkan tuntunan Tuhan. Karena itu tidak heran banyak orang datang sama saya dengan masalah dan persoalan. Pastor gimana ini? Aduh pastor saya ini pusing. Masalah saya kena ini, kena ini. Karena keputusan-keputusan yang mereka buat. Saya menemukan saudara, saya catat ada 3 hal yang seringkali mempengaruhi keputusan kita. Kalau kita tidak ikut tuntunan Tuhan. Yang pertama, keputusan kita itu seringkali berdasarkan keegoisan kita. Mau menang sendiri. Mau saya cuannya paling banyak. Kalau perlu yang lain rugi, saya yang untung. Seringkali keputusan kita selalu egois gitu. Gak mikirin orang, gak mikirin dampaknya, gak mikirin efeknya kepada orang lain. Egois. Yang kedua, seringkali keputusan kita itu penuh hawa nafsu. Kedua apa saudara? Penuh apa? Seringkali keputusan kita ini berdasarkan ketamakan kita, keserakaan kita. Penuh hawa nafsu keputusan. Beberapa saat yang lalu ada yang banyak telepon saya ya. Pendeta ini langganan dikasih tahu masalahnya jemaat. Dan saya bersyukur ya, saya bisa doain. Ada banyak jemaat 4-5 bulan yang lalu ya. Baru-baru. Banyak telepon saya. Mr. Michael, aduh saya stres. Loh kenapa Bu? Uang saya itu diambil robot. Saya bilang robot apa Bu? Robot apa secanggih bisa ngambil uangnya Ibu? Aduh Pak, uang saya hilang di situ Pak. Saya investasi di sini, hilang sekarang Pak. Ada yang telepon hilang 4 miliar, 5 miliar. Ada yang 12 miliar, 1 juta dolar. Aduh, saya dengarnya itu sampai. Dan selalu sama omongannya. Pak, saya itu hilang 4 miliar, 5 miliar. Aduh Pak, tahu gitu tak sumbangin gereja Pak. Kalau ada malaikat di sini pasti teriak, bohong. Wis ditipu, baru mau disumbang. Kenapa? Banyak orang akhirnya jatuh di situ. Serakah. Lumayan ya. Gak kerja apa-apa, dapat duit. Wah ini sesuai firman. Waktu tidur diberkati. Astaga Tuhan Yesus. Ya wis. Tabungan semua dimasukin, pinjem. Akhirnya pinjaman online, nomor yang bisa dihubungi, dikasih nomor pendetanya. Duh saya sering ditelepon sama bank. Bapak kenal sama ini? Iya itu jemaat saya. Iya ditulisan nomor emergency Pak Pendeta. Oh darah Yesus haleluya. Tapi kenapa banyak orang bisa akhirnya hancur, hilang bahasa Jermannya loh ya kan? Hilang.
Karena keputusannya serakah. Karena penuh hawa nafsu, gak mikirin yang lain. Gak bisa, pokoknya aku tambah sugih. Pokoknya aku tambah terkenal. Nah, hati-hati. Yang pertama egois tampilin. Yang kedua penuh hawa nafsu. Yang ketiga gak pakai doa. Doanya kalau udah gagal. Wah, banyak orang mau mulai bisnis, mau mulai apa gitu, nggak pakai doa gitu. Menurut dia, wah ini prospeknya bagus. Langsung jalan tanpa doa. Nggak tanya Tuhan dulu. Tuhan Yesus aja milih murid. Itu doa loh. Puasa 40 hari, 40. Kita mau mulai bisnis baru, kita mau taruh uang kita di mana. Kita nggak pernah doa, nggak pernah puasa. Terus begitu nggak jalan, kita marahnya sama Tuhan. Tuhan Yesus saja mau ngelakuin apa. Dia mau disalib pun dia berdoa. Sebelum pelayanan dia naik menyendiri berdoa. Tapi orang Kristen dalam hal kecil. Dalam keputusannya kecil sekalipun gak pernah tanya sama Tuhan. Apalagi keputusannya besar. Egois, tampilin lagi. Penuh hawa nafsu, tanpa doa. Akhirnya apa yang terjadi? Perjalanan kita ini jadi lebih sulit gitu. Contoh paling gampang Lot. Lot ini ponakannya Abraham. Dia disuruh milih, gak pakai doa. Langsung dia milih satu tanah, gak taunya sebelah Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Hancur hidupnya. Sampai anak-anaknya, waduh. Keturunan Lot menjadi bangsa yang sangat keji di mata Tuhan. Hati-hati ya. Kalau hidup kita gak pernah minta tuntunan Tuhan, bisa-bisa kita salah jalan. Saudara, Samuel hampir salah ngambil keputusan. Tahu di mana? Ayat 6. Coba, tampilin ayat 6. 1 Samuel 16 ayat 6. Baca sama-sama dengan saya dengan keras. 1, 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat siapa? Lihat lalu pikirnya apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang apa berdiri yang dia lihat. Sampai banyak cuk. Kayak Lee Min Ho ya orang ini. Keren. Dikatakan apa? Tapi lihat lagi ayatnya. Pikirnya. Pikir kita kan selalu gitu. Milih jodoh gitu kan. Milih apa gitu. Kita ini. Nggak doa. Langsung. Dia berkata. Lihat Eliab. Memang Eliab tinggi besar. Tentara. Jenderal. Langsung dalam pikirannya apa? Ini dia. Nggak doa dulu. Tapi untung. Samuel gak langsung dengan hawa nafsunya, dengan semangatnya dia urapin Eliab. Karena kalau Eliab yang jadi raja, hancur bangsa Israel. Dijajah sama Filistin. Tahu dari mana? Kita tahu kisah setelah ini. Kita tahu ada satu kisah yang luar biasa. Ada tentara yang tingginya 3,5 meter dari Filistin. Namanya siapa? Goliat. Besar. Satu bangsa semua takut sama dia. Saul, rajanya aja takut. Dan salah satu panglima yang sembunyi. Namanya Eliab. Coba kalau Eliab yang jadi raja. Samuel dengan pikirannya aja. Dengan kalkulasinya dia bilang ini jadi raja. Goliat gak akan mati. Israel dijajah sama Filistin. Lihat. Kalau pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri, bisa-bisa salah pilih. Tapi kalau hari ini saudara dan saya, kalau Bapak Ibu yang saya kasih jemaat yang saya gembalakan di tempat ini, kalau saudara minta tuntunan Tuhan, pasti saudara akan lihat hasil yang lebih baik. Boleh katakan amin? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang ketujuh, Tuhan bilang, bukan Eliab, cari anaknya yang paling kecil. Yang ke-8. Namanya siapa? Daud. Daud bawa batu, Goliat kalah. Sejak Goliat kalah, itu merupakan titik balik dari bangsa Israel. Sebelumnya takut, karena Daud mengalahkan Goliat 40 tahun ke depan. Yang terjadi kemenangan demi kemenangan.
Saya mau beritahu kepada saudara, hari ini kalau saudara bergerak berjalan dengan tuntunan Tuhan, saya percaya saudara akan lihat kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam masa depan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Karena itu hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara yang saya kasihi, bagaimana kita bisa hidup dengan tuntunan Tuhan. Yang pertama kita buka 1 Samuel 3. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Samuel, saya akan bacakan buat saudara ya, karena cukup panjang secara cepat. Dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku gak manggil anakku, tidurlah kembali." Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudara, dari Samuel kita mundur ya ke belakang. Dari 1 Samuel 16, kita mulai bagaimana Samuel ini bisa mulai hidup dituntun sama Tuhan. Semua itu dimulai pada saat dia melayani di bait Allah. Waktu dia masih kecil. Mungkin banyak dari saudara berkata, "Pak, saya udah gak kecil lagi." Tapi mungkin saudara selama ini gak pernah minta tuntunan Tuhan. Saudara harus mulai somewhere, you have to start somewhere. Saudara harus mulai di satu titik. Dan saya berharap hari ini itu titik di mana saudara mulai hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Boleh katakan amin? Saya berdoa setiap saudara di ruangan ini. Berapa ribu saudara di rumah juga. Saat saudara pulang, saudara bisa hidup mulai hari ini dengan tuntunan Tuhan. Caranya gimana Pak Pendeta? 2 poin. Saya tutup dengan ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dan tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus peka dengan suara Tuhan. Boleh ulangin sama-sama dengan saya? Dengan apa? Ya di rumah tulis di live chat. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita baru saja membaca 9 ayat. Di mana Samuel dipanggil Tuhan dan dia peka. Gitu. Dia bisa dengar. Iya Bapak. Dia tahu Tuhan sedang berbicara kepada dia. Dan mungkin saat saya berikan poin ini, pasti ada pertanyaan yang muncul di hati saudara. Saya yakin. Pak, saya ini gak bisa dengar suara Tuhan, Pak. Gimana saya bisa peka gitu? Suara Tuhan itu kayak gimana, Pak? Saya gak pernah dengar dia ngomong. Saya gak pernah dengar suara Tuhan. Oke. Hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar. Gimana saudara bisa kenal sama suara Tuhan. Saudara, saya mau sebut orang yang gak bisa dengar suara Tuhan itu rugi. Apa saudara? Karena saya catat orang Kristen yang percaya sama Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, dia punya langsung akses kepada Bapa. Amin. Kita semua punya akses kepada Bapa di surga. Seperti papa sama anak bicara gitu, komunikasi. Begitu juga kita sama Tuhan. Tapi seringkali kita yang gak peka dengan suaranya. Paling sederhana, Tuhan bisa bicara lewat apa? Paling sederhana, lewat firman. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Ya saya akan jelasin. Kenapa kok banyak orang pada akhirnya mereka udah ke gereja, udah dengar firman, tapi gak bisa dengar suara Tuhan. Gak tahu suara Tuhan itu seperti apa. Saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa banyak orang Kristen gak bisa dengar suara Tuhan? Karena yang pertama saya catat, karena salah konsep. Ulangin sama-sama dengan saya dengan keras apa?
Banyak orang punya konsep yang salah tentang suara Tuhan. Karena mungkin efek dari film, sering nonton film tentang Tuhan. Kadang-kadang kita punya konsep gini, kalau Tuhan bicara selalu audible. Saya mau tanya sama saudara, suaranya Tuhan itu kayak gimana? Ngebas atau cempreng suaranya? Suaranya Tuhan, kadang-kadang kita tuh punya konsep yang salah. Kita pikir suaranya Tuhan itu selalu Michael. Ada ekonya. Samuel. Denny. Selin. Anakku. Kita punya pikiran kayak gitu. Kita punya pikiran kalau Tuhan bicara selalu kedengaran. Selalu audible. Padahal gak selalu seperti itu. Memang Tuhan akan bicara secara audible dengan saudara. Saya mau katakan bisa. Karena saya juga sering mendengar. Tapi not all the time. Jangan saudara pikir saya selalu dengar suara Tuhan itu langsung gitu. Dia akan bicara kalau dia perlu. Karena sebenarnya apa yang dia perlu bicarakan udah dikasih sama kita. Di mana? Di dalam Banyak orang nunggu suara Tuhan, tapi padahal suara Tuhan udah ada di depannya. Udah ada di sini. Mau dengar suara Tuhan? Konsep yang benar dengar suara Tuhan. Sebelum mau dengar audible, harus baca ini. Yang setuju katakan amin. Ada orang Alkitab aja gak pernah baca. Saya ada di sini udah selesai Kejadian sampai Wahyu. Ada orang punya resolusi setiap tahun menyelesaikan Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Setiap tanggal 1 Januari selalu ngomongnya, aku mulai baca Alkitab, tak selesai tahun ini. Mulai Kejadian 1 ayat 1. Maka roh Allah melayang-layang di atas air. Sampai Desember tetap maka roh Allah melayang-layang di atas air. Saya sebut ini Kristen layang-layang saudara. Kalau kita gak pernah selesai ini. Kalau kita gak pernah mau baca Alkitab, kita gak pernah mau renungin firman Tuhan. Jangan harap saudara dengar secara audible. Saya udah selesai berapa puluh kali. Karena itu saya bisa dengan yakin saya tahu Tuhan bicara dengan saya. Tetapi Tuhan juga bisa bicara dengan cara yang lain. Tidak selalu audible. Ada orang yang seumur hidupnya dia tidak akan dengar suara Tuhan secara audible. Saya harus ngomong sama saudara. Ada pendeta sampai dia meninggal, saya baca banyak buku hamba-hamba Tuhan. Dia tidak mendengar suara Tuhan secara audible, tetapi dia bisa lihat suara Tuhan dengan cara yang lain. Dan saya berharap saudara mengalami itu hari ini. Pak, tahu dari mana Pak Tuhan bisa bicara lewat suara yang lain? Tuhan bicara lewat apa? Coba kita baca lagi 1 Samuel 3 ayatnya ketiga. Ayat 4 dan 5, sorry. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, ya Bapa. Ayat 5 baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berlarilah ia kepada, stop di sini. Tuhan bisa bicara lewat suara yang lain. Lihat di sini. Tuhan panggil Samuel lari ke siapa? Saya catat, seringkali Tuhan bisa bicara kepada kita dalam bentuk yang kita sudah dengar setiap hari. Buktinya Tuhan bicara, Samuel kenalnya dengan suara siapa? Eli. Dengar suara Tuhan, dia panggil ke Imam Eli. Iya Bapak. Kau panggil saya. Karena seringkali Tuhan bisa bicara lewat suara orang-orang yang terdekat dengan saudara. Pak, Bapak-bapak lihat saya. Halo Pak. Tuhan seringkali bisa bicara sama Bapak paling banyak itu melalui istrinya Bapak. Yang percaya boleh katakan amin. Lu ibu-ibu ikut amin semuanya. Amin, ini pendeta enak khotbah iki brewok niki. Pak, sorry ya. Kadang-kadang kita tuh suka ngeremehin istri. Kok ki ngerti apa sih? Kerjaannya cuma manak maca-masak. Ojo ngurusi urusannya laki. Pak, hati-hati loh. Bisa-bisa salah ngambil keputusan karena gak dengerin istri. Istri udah kasih warning, istri udah kasih nasihat, kita gak pernah mau denger. Hati-hati. Karena Tuhan bisa bicara. Apalagi sama istri yang suka doa. Aduh Pak, janganlah lawan istri yang suka doa. Kalau istri yang suka doa itu dia dekat sama Tuhan.
tinggal dia doa Tuhan habiskan dia, haleluya. Jangan ya, jangan. Bu, jangan. Tapi Bu, benar itu. Pak, Tuhan bicara lewat istri. Bu, Tuhan seringkali banyak bicara lewat mertua. Loh, wis. Saya kehilangan banyak jemaat kalau kayak gini. Bu, Tuhan seringkali bicara lewat mertua loh. Pak, Alkitab mana? Tunjukin saya di dalam Alkitab mana? Ruth sama Naomi. Kalau Ruth gak nurut sama Naomi, kalau Ruth gak dengerin omongannya Naomi, dia gak akan bertemu sama Boaz. Bu, kadang-kadang Tuhan bisa bicara lewat mertua. Yang setuju katakan amin. Itu pasti banyak mertua yang amin. Api iki. Saya suka lihat ya anak-anak muda di gereja. Saya tuh suka banget kalau lihat anak-anak muda di gereja. Dengerin ya teman-teman muda. Tuhan itu paling banyak bicara itu juga lewat orang tua loh. Jangan nganggep orang tua tuh kolot. Oh, mama ini zamannya Siti Nurbaya. Sekarang zamannya udah berubah, Ma. Jangan ya. Tuhan itu bisa nuntun saudara lewat orang tua. Saya dulu itu mau sekolah di Amerika. Kepingin sekali sekolah di Amerika. Teman-teman saya semua sekolah di luar negeri. Saya sendirian di Surabaya. Salah satu temannya ada di sini. Di antara Denny, sahabat saya. Ke Australia kemana? Saya di Surabaya, Solo suruh sekolah dokter. Waktu itu saya kepingin sekolah film di Amerika. Coba sekolah tentang production di Amerika. Orang tua saya bilang, Pak Sambulani bilang, enggak, di Indonesia, melayani Tuhan. Tuhan gak taunya saya hari ini sadar Tuhan lagi bicara sama saya waktu itu. Dan apa yang terjadi? Saya di Surabaya. Akhirnya Tuhan pakai saya melayani. Gak taunya saya gak perlu sekolah di Amerika. Saya bisa diundang khotbah di Amerika, memberkati gereja-gereja di sana. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bahkan sampai di Amerika, saya ke gereja-gereja, saya ngajarin tentang production. Saya nggak sekolah di sana, malah saya diundang untuk ngajar. Nanti November saya ada undangan lagi, tapi saya nggak tahu ambil atau nggak ke LA, diundang ke sana lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa bicara kepada kita lewat cara yang banyak. Terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan mungkin sudah berkata, Pak, gimana Pak kalau suami saya gak percaya Tuhan? Nah ini kan, istri saya gak percaya Tuhan. Orang tua saya gak percaya Tuhan. Oke. Harus dikonfirmasi dulu. Karena Tuhan juga bisa pakai orang yang salah untuk memberkati saudara. Yang setuju katakan amin. Dia punya. Harus dikonfirmasi pakai 3. Lihat catat baik-baik. Harus dikonfirmasi dengan firman. Kalau yang diomongin sama orang-orang terdekat kita sesuai firman, jalan. Yang kedua, nasihat. Nasihat itu tetap penting. Saya pun tetap minta nasihat. Saya pun tetap minta di mentor. Saya pun tetap minta nasihat dengan orang tua saya. Dan yang ketiga, harus ada damai sejahtera. Kalau keputusan itu membuat rumah tangga makin cekcok, berarti salah. Tapi kalau ada damai dari Tuhan, berarti itu tuntunan dari Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa dituntun sama Tuhan? Peka dengan suara Tuhan. Gimana dengar suara Tuhan? Nggak boleh salah konsep. Karena Tuhan bisa bicara kepada kita dengan cara yang banyak. Yang kedua, kenapa banyak dari kita nggak pernah bisa dengar suara Tuhan? Karena yang kedua, terlalu banyak bicara. Nggak mau dengar. Survei membuktikan laki-laki bicaranya 7.000 kata-kata sehari. Kalau wanita 20.000. Kalau jadi mertua naik jadi 40.000. Maaf ya. Manusia itu paling suka bicara. Nggak pernah mau dengar. Padahal Yakobus mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Senggol kanan kiri. Ojo cepat ngamuk ya. Nah nggak berani, kenapa? Karena sesama pemarah dilarang saling mendahului. Kita tuh disuruh banyak dengar sama Tuhan. Karena itu mulut dikasih 1, telinga dikasih berapa? Ada di sini mulutnya 3. Tapi kita gak suka. Kita sukanya ngomong, sukanya ngomel. Apalagi kalau sudah gibah. Apalagi saya tuh suka ya kalau ke restoran, ke kafe gitu. Lihat ada ibu-ibu kumpul, bibirnya lincip. Kamu tahu, iya bener, iya loh. Aduh aku tuh ya sampai bingung, ya apa kok bisa ya? Kayak gitu. Kita gak pernah mau dengar. Kita tuh kalau doa sama Tuhan itu.
Kita kadang-kadang doa sama Tuhan itu ada checklistnya. Tuhan, nomor 1, aku perlu rumah yang lebih besar. Rumahnya terlalu kecil. Nomor 2, mobilku mogokan. Aku perlu ganti mobil yang lebih baru. Kita kasih checklist. Kita udah ngomong sama Tuhan. Terus amin. Tuhan baru mau. Bisa amin. Karena itu Mazmur Daud selalu diakhiri dengan satu kata. Selah. Selah itu apa? Pause. Diem. Bahasa Jermannya menengok. Karena saat kita diam, Tuhan bisa bicara sama kita. Ya, praktek ya. Nanti pulang, ya makan dulu. Saya tahu makan dulu. Nonton Jurassic Park ya, ada Top Gun gitu kan, bagus memang. Pulang, jangan nonton drama Korea dulu, Bu. Coba doa, diam aja. Selah. Nanti Tuhan bisa bicara kepada kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Dan yang ketiga, kenapa banyak dari kita gak bisa dengar suara Tuhan? Yang pertama, konsepnya salah. Yang kedua, kita terlalu banyak bicara. Yang ketiga, kita gak pernah latih kepekaan. Karena kepekaan itu harus dilatih. Mau dengar suara Tuhan itu harus dilatih. Harus ada perjalanan gitu. Harus latihan. Harus dilatih, dipelajari, dialami. Baru kita bisa komunikasi dengan baik. Selama kita gak peka, komunikasi pasti gak jalan. Coba contoh, suami sama istri. Suami nggak peka. Istri pasti banyak bertengkar sama suami. Suami tanya, "Mah, opo kok diem aja?" Istri jawabannya, "Nggak apa-apa." Kalau nggak peka dibiarin, bahaya Pak. Karena kalau istri bilang nggak apa-apa, itu jebakan. Nggak apa-apa. Mau pergi? Tak pergi ya. Ya wis pergi sana, terserah. Itu jebakan Batman itu Pak. Itu artinya dalam hati, ya pergi yo, ayo coba pergi yo, ayo aku mau lihat, pergi yo. Itu. Kalau nggak peka nggak bisa. Tapi kalau suami istri udah saling ngerti, oke. Kalau istriku sudah gini, aku tak cool down. Istri sama suami juga udah ngerti. Pasti komunikasinya bisa baik. Pasti bisa kenal gitu. Contoh kalau saudara di rumah. Saya dulu sebelum menikah, saya tinggal dengan orang tua saya, Pak Sam Bulani, 2 adik saya. Papa saya itu, kan kamarnya di bawah, saya di atas. Kami bertiga di atas. Setiap kali kita turun, mau makan, papa saya udah pasti tahu siapa yang turun. Saya yang turun, dia tahu. Sebegitu saya turun, Michael, ya iya. Andrew. Kenapa? Karena udah pengalaman, udah peka gitu, udah tahu gitu. Udah mengalami setiap hari. Karena dari cara jalan aja udah kelihatan. Bener gak? Iya. Bener itu. Kalau saya jalannya pasti cepet. Karena saya ini orangnya bahasa Amerikanya itu tak. Saya pakai sandal. Plak. Kalau adik saya, plak. Itu Andrew adik saya. Kalau adik saya paling kecil lucu. Gak ada suaranya, pelan. Udah tahu. Kalau kita sama Tuhan juga harus gitu. Kita harus peka. Karena itu harus dilatih. Karena itu kalau dengar firman, dengerin sungguh-sungguh. Karena Tuhan bisa bicara lewat firman. Kalau dengar firman, usahakan jangan main handphone. Kalau dengar firman, usahakan jangan ke toilet. Aduh. Banyak gitu ya, ibadah cuma 1,5 jam. Ke toiletnya 2 kali gitu. Saya tuh sering. Saya pernah nonton Avengers Endgame. 3 jam, gak ada yang ke toilet. Sebelah saya tuh sampai, saya bilang, nahan kencing. Saya tanya, kenapa Mas? Iya nahan kencing, ini api. Dengar khotbah gak sampai 20 menit udah ke toilet. Tanya lagi sama Asyir, toiletnya di mana? Haleluya Tuhan Yesus, ampuni. Ya, hari ini saya berdoa jemaat Tuhan pulang dari tempat ini. Latih kepekaan saudara. Maka Tuhan bisa tuntun saudara kepada jalan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan yang terakhir, pemain musik naik. Saya suka undang pemain musik karena kalau pemain musik naik, jemaat tenang semua. Makan habis ini. 1 Samuel 3 ayat 3. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-3. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Tempat, Bapak Ibu Saudara? Bait Allah.
Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, harus peka dengan suara. Yang kedua, harus belajar prinsip surgawi yang benar. Ulangin sama-sama dengan saya. Mengerti apa prinsip surgawi yang benar? Samuel punya satu prinsip yang benar, karena itu hidupnya dituntun sama Tuhan. Apa prinsip yang tepat, surgawi yang tepat? Yaitu setia dalam perkara yang kecil. Ulangin sama-sama dengan saya, setia. Coba baca ayat 3 lagi. Ayat 3. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lampu rumah Allah belum lagi. Stop di situ. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Apa hubungannya? Kenapa Alkitab si penulis Samuel, lampu Allah, Samuel yang nulis gitu kan. Lampu di rumah Allah belum lagi padam. Kenapa harus dimasukin itu? Apa pentingnya gitu? Kalau ditulis kan pasti penting kan? Gak taunya saya nemukan jawabannya. Nanti buka Imamat. Di Imamat ada satu perintah Tuhan. Di rumah Tuhan, lampu gak boleh mati. Gak bisa disamain konsepnya hari ini. Kalau gereja ini, lampunya gak pernah mati, listriknya, haleluya Tuhan Yesus. Tapi zaman itu, lampu gak pakai lampu kayak gini. Zaman dulu lampunya pakai lilin. Tahu lilin? Yang biasanya pakai untuk ngusir laler itu. Lilin. Lampu itu gak boleh mati sepanjang malam. Tugasnya imam. Tugasnya pendeta kalau zaman itu. Harus di rumah Tuhan. Lilin ini gak boleh mati. Itu nanti baca di Imamat. Ada itu ayat. Dan yang lakuin siapa? Samuel. Ayat 3. Samuel berada di bait Allah. Sepanjang malam. Dia gak tidur. Dia tidur di situ. Mungkin dia jaga di situ. Supaya apa? Dia yang mati nyalain lilin. Itu kecil. Tapi prinsip surgawi. Apa prinsip surgawi? Setia dalam perkara yang apa saudara? Tugasnya siapa? Itu mesti tugasnya Hofni Pinehas. Siapa Hofni Pinehas? Anaknya Imam Eli. Siapa Imam Eli? Imam Eli itu imamnya. Tapi Imam Eli ini sama anak-anaknya, dia gak pernah mau lakuin yang kecil. Maunya yang enak. Maunya waktu dia berada di depan bait Allah, menerima persembahan aja. Gak pernah mau melayani. Dia cuma ambil lemak-lemaknya aja. Yang semestinya buat Tuhan, diambil buat dirinya. Yang ngerjain Samuel. Kenapa Hofni Pinehas Eli gak mau ngelakuin? Karena itu kecil, disuruh yang lain. Kayak yang kecil aja, disuruh yang gak ada artinya itu. Tapi Imam Eli dan anak-anak, mereka kehilangan prinsip surgawi. Karena itu gak dipakai Tuhan. Gak dituntun sama Tuhan, justru mati mereka. Kenapa mereka gak ngerti? Karena Tuhan punya satu prinsip yang gak bisa diganti dengan prinsip apapun. Orang Kristen harus belajar setia dalam perkara yang apa? Seringkali kita gak sadar Tuhan lagi tuntun kita. Kenapa? Kita suka ngecilin yang Tuhan sebut besar. Saya tulis, jangan pernah mengecilkan yang Tuhan sebut besar. Dan sebaliknya juga, jangan membesarkan yang Tuhan sebut kecil. Kita ini kadang-kadang terbalik sama Tuhan. Kita yang kecil buat Tuhan kita gede-gedein. Kita over dramatisir. Masalah kita buat Tuhan itu kecil. Ada amin? Kecil masalah saudara itu. Tapi kita suka gede-gedein. Over dramatisir. Terlalu banyak drama. Aduh gak bisa aku. Tuhan tolong aku. Ada masalahnya kecil buat Tuhan. Tapi kita suka mengecilkan yang Tuhan bilang besar. Suruh doa. Gak mau. Bagi banyak orang Kristen, doa itu kecil. Karena itu kalau ada pendeta ngomong, jangan lupa berdoa. Kita suka ngeremehin. Wes tahu Pak, udah dilakuin belum? Kita suka ngeremehin. Coba doa-doa toh. Lakuin gitu. Kita suka ngeremehin doa. Padahal bagi Tuhan doa itu besar. Amin. Banyak orang berpikir kaya itu besar. Bagi Tuhan kaya itu kecil. Hidup benar bagi kita itu kecil. Bagi Tuhan hidup benar itu utama. Ada amin. Jangan ngecilin yang Tuhan sebut besar. Setia dalam perkara kecil ini penting. Seringkali kita gak pernah setia dengan perkara yang kecil. Kenapa? Karena kita selalu nunggu yang besar. Kita nunggu terus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kelewatan waktu Tuhan. Kenapa? Karena kita nunggunya yang besar. Padahal Tuhan sudah menuntun kita, sudah memberkati kita, sudah mengarahkan kita. Meskipun hal itu kecil. Yang setuju katakan amin. Kita pandang itu rendah, kita pandang itu gak ada artinya. Tapi justru Tuhan mau kita, Tuhan memberikan itu sama kita. Tuhan memberikan yang kecil supaya kita setia di dalamnya. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang... Kasih tepuk tangan yang paling meriah teman-teman. Prinsip sorgawi paling penting. Tuhan selalu membawa sesuatu yang besar dari hal yang paling kecil. Gak ada Tuhan bawa yang besar jadi kecil. Nah, Tuhan selalu memberikan kita yang kecil supaya kita setia dan dia akan membawa yang kecil jadi besar kalau saudara setia di dalamnya. Karena itu Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab tidak pernah memberikan sesuatu secara instan. Jadi kalau saudara punya mentalitas instan, itu berarti bukan Tuhan yang saya kenal. Tuhan bisa memberkati kita secara instan. Yang setuju boleh katakan amin? Gampang. Tuhan mau ngubah hidup saudara gampang. Tuhan mau berkati saudara gampang. Tuhan mau ngubah hidup saudara suka kontrakan terus sekarang terus jadi punya rumah gampang buat Tuhan. Melunasi hutang saudara gampang buat Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah instan. Kenapa? Karena dia mau bentuk kita jadi orang yang setia dalam perkara yang... Karena dari yang kecil Tuhan akan buat jadi besar. Tuhan selalu menunjuk kepada yang kecil. Perhatikan ajaran Tuhan Yesus. Iman sebesar, kalau kita belajar bahasa, itu agak salah gitu. Karena biji, biji apa? Duren. Biji sesawi itu kecil loh, kok sebesar biji sesawi, sekecil biji sesawi dong. Tapi di mata Tuhan, biji sesawi yang kecil, bagi Tuhan itu besar. 5 roti 2 ikan, Tuhan gak cari ikan yang besar. Ada orang ngawur tafsiran. Oh Pak, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan banyak orang. Karena ikannya ikan hiu. Mana mungkin makanan siangnya anak kecil ikan hiu gitu. Pasti ikan pindang gitu. Gak mungkin kerapu. Masa anak saudara ke sekolah dikasih kerapu 1 besar. Kecil 2. Tuhan suka yang kecil. Surga milik anak kecil. Kecil, bukan yang besar. Kenapa Tuhan suka kita setia dengan perkara kecil? Sambil kita bangkit berdiri. Kenapa Tuhan suka yang kecil? Karena saat kita setia dengan yang kecil, itu adalah taburan. Ulangin sama-sama dengan saya apa Kalau saudara langsung dikasih besar, gak bisa nabur. Semua yang saudara lakukan di tempat tidak terlihat, di tempat kecil, yang bagi kita kecil. Itu semua taburan untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Mungkin saudara berkata, Pak saya ini, gimana ya Pak, saya ini kok dari dulu bisnis saya ini kecil. Pekerjaan saya kecil. Yang saya lakuin semua kecil. Gak apa-apa. Ini waktunya nabur. Karena saudara gak akan pernah tahu kapan taburan itu akan menjadi sesuatu yang besar. WL naik, saya belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Kalau hari ini Tuhan memberkati saya bisa khotbah di depan puluhan ribu orang di seluruh dunia setiap minggu. Itu bukan langsung. Jangan pikir Pastor Michael langsung dipakai Tuhan bisa puluhan ribu orang. Nggak langsung. Saya diberkati sama Tuhan, khotbah-khotbah yang saya upload di YouTube GSJS. Memberkati yang lihat sudah jutaan orang kalau dikalkulasi. Tapi tahukah saudara semua yang saya khotbahkan yang dilihat oleh orang-orang yang saya nggak pernah kenal sampai dengan hari ini. Sampai saudara bisa tahu gereja ini. Semua khotbah-khotbah itu pernah saya khotbahkan juga. Di mana? Pada saat saya khotbah di gereja kecil, di Geraha GSJS Jalan Wijaya Kusuma nomor 34, di doa puasa. Dulu saya waktu melayani, saya gak pernah dapat jatah khotbah di jam rame. Saya selalu, kalau ada pendeta tamu, terutama pendeta tamu yang bagus-bagus, saya selalu ditaruh di doa puasa. Doa puasa hari Selasa jam 10, saya selalu datang dengan istri saya, yang datang 20-30 orang. Selalu saya yang khotbah kadang. Gantian papa saya. Saya khotbah depan 10 orang. Saya khotbahin hal yang sama.
Tapi kenapa khotbah yang sama Tuhan bisa bawa untuk menjangkau jutaan orang dan memenangkan jiwa-jiwa. Tadi jam 10 ada yang dari Medan gak percaya Tuhan Yesus. Karena pelayanan GSJS hari ini dia dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dari Papua datang. Dari Jerman bulan lalu kita baptis. Kok bisa Pak khotbah yang sama bisa memberkati sampai orang bisa bertobat. Bukan karena sayanya. Itu udah saya khotbahin dari dulu. Tapi yang Tuhan perhitungkan bukan isi khotbahnya, bukan orangnya. Yang Tuhan perhitungkan itu taburan, saudara. Setia nggak dengan yang kecil? Saya khotbah waktu dulu di depan 10 orang sama di depan 1000 dari saudara sekarang ini sama. Nggak berubah. Karena saya belajar untuk setia dengan yang kecil. Hari ini doa saya, prinsip ini saudara pegang. Jangan bilang Tuhan nggak berkati. Lihat di sekitar saudara, ada suami, ada istri, ada anak, itu udah berkat yang lebih dari cukup. Hari ini saya berdoa hidup saudara selalu dituntun sama Tuhan. Dan masa depan saudara akan melihat hal-hal luar biasa. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus Engkau selalu baik. Teramat baik, sangat baik. Kami percaya hari ini kami sudah ditegur, diajar, diubahkan lewat firman. Ajar kami untuk kami dituntun selalu. Kami gak mau berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Begitu banyak yang kami tidak tahu di tahun-tahun yang akan datang. Begitu banyak yang kami tidak mengerti di tahun ini. Bahkan 5 bulan lagi kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Tapi satu hal yang kami tahu, kalau kami hidup selalu dituntun sama Tuhan. Boleh ada krisis terjadi tapi kami tetap melihat kemenangan dalam hidup kami. Boleh ada persoalan terjadi tapi kami akan lihat bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Ajar kami untuk kami setia dengan yang kecil. Mungkin hari ini jemaatmu ada yang hanya memiliki sesuatu yang kecil. Sesuatu yang insignifikan, tidak berarti. Gak penting, tapi biarlah kami belajar setia di dalam itu. Karena dari sesuatu yang kecil saat kami nabur yang baik, kami akan lihat hal-hal luar biasa. Hambamu sudah selesai? Biar firman ini terus memberkati, mengingatkan jemaatmu dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka. Sampai minggu depan kami mendengarkan firman kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk.